Jadi ukuran berkat Tuhan bukan ketika semua hal yang duniawi melekat kepada kita. Kita punya harta benda, punya kekayaan yang melimpah, dikenal di mana-mana, lalu pikir, oh ini diberkati oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan bilang, orang yang semacam itu banyak kali tidak diberkati oleh Tuhan. Justru, perhatikan, justru berbagai kelimpahan di dunia ini itu menjadi jalan bagi orang itu untuk makin jauh dari Tuhan. Pada akhirnya dia menuju pada kebinasaan. Tetapi persoalannya, tidak bolehkah kita sebagai anak Tuhan menjadi kaya? Bahkan Tuhan membenci orang malas. Kalau hari-harinya hanya menjadi benalu, parasit, yang tidak bekerja tapi cari dari rumah ke rumah, cari makan, isi perutnya. Tuhan mengutuk orang kayak begitu. Tuhan tidak berkati. Tetapi kita dengan segala kekuatan, kesehatan, kemampuan, skill yang Tuhan kasih, kita pakai semua itu untuk sarana memuliakan Tuhan. Ini perbedaannya. Bedanya di situ. Kita tidak malas-malas karena firman Tuhan bilang, kalau orang itu tidak kerja, jangan dia makan. Jangan dia makan. Jangan dikasih makan. Tetapi orang yang bekerja, dia layak mendapat makan dari pekerjaannya. Asalkan bukan pekerjaan-pekerjaan yang hina. Bukan. Karena di luar sana ada banyak orang menghasilkan pundi-pundi duit, tetapi caranya dikutuk oleh Tuhan. Dan justru yang semacam itu dibiarkan tanda petik oleh Tuhan supaya dia makin jauh. Pada akhirnya dia tidak datang kepada kasih karunia Allah. Dia tidak kenal kasih yang mengubah hati. Tema kita hari ini, kasih yang mengubah hati. Nah saudara, kita bisa belajar dari gembala. Mereka bukan siapa-siapa, tetapi istimewa di hati Tuhan. Mungkin kita seperti itu. Siapa kita? Saudara, gereja pun, gedung pun kita sewa. Tetapi jangan pikir Tuhan tidak hadir di tempat yang semacam itu. Sejauh firman Tuhan diberitakan dengan benar, Tuhan hadir memberkati. Kita terus bertumbuh, makin kenal Tuhan kita. Dan kita makin bertumbuh di dalam kasih, pengenalan, dan kesatuan hati. Makin bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Harus demikian adanya. Dan itu semua kembali lagi seperti firman Tuhan katakan, sebagai bukti kasih yang dari atas mengubahkan hati. Jadi berkat itu sekali lagi kita tidak bisa kerdilkan hanya sebatas hal-hal yang dilihat oleh mata jasmani. Firman Tuhan bilang, banyak kali manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, firman Tuhan jelas di dalam pemilihan dan pengurapan Raja Daud sebelum dia jadi raja. Waktu kakaknya yang sulung datang, Eliab, Samuel katakan, oh ini dia yang diberkati oleh Tuhan. Yang perkasa karena memang badannya tegap, bagus sekali. Secara kasat mata, dia pantas menjadi raja. Tetapi Tuhan bilang, oh tidak, dia kutolak. Ada satu yang kupilih, dia ada di padang. Dia sedang menggembalakan kambing domba ayahnya. Itu yang Tuhan pilih. Yang tidak dikenal, tapi Tuhan mau pakai. Saudara juga begitu. Kita demikian. Siapa kita? Tetapi Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai. Perhatikan itu. Dan kita belajar tentang hal itu pada petang menjelang malam ini. Bagaimana Tuhan beranugerah menyatakan pertama-tama berita Natal itu kepada para gembala. Istimewa sekali. Istimewa sekali. Di zaman Tuhan siapa mereka? Memang di zaman awal-awal, katakanlah zaman Abraham, Yakub, bapak-bapak leluhur, gembala itu mantap sekali. Tetapi Tuhan tetap menyukai peranan gembala. Yesus sendiri mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak ada yang seperti itu. Lalu sekarang Tuhan datang kepada kita dan menyatakan kasih-Nya yang besar itu supaya kita
mengubah hati kita oleh pimpinan Tuhan. Saudara, sesuai tema kasih yang mengubah hati, istimewa pertama-tama waktu itu adalah gembala. Setidaknya ada dua hal yang membawa mereka pada perubahan hati, kemudian ini wujud dalam tindakan nyata. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan, sudah dibacakan kepada kita tadi. Kemuliaan Tuhan datang kepada mereka. Malaikat Tuhan diutus untuk menyampaikan berita Natal. Waktu itu datang kepada mereka, mereka kan takut sekali. Tetapi itu adalah dasar dari perubahan yang setelah itu terjadi pada gembala-gembala. Kita akan lihat setidaknya ada 4 hal perubahan hati yang terjadi pada gembala-gembala yang kemudian terrefleksi dari tindakan demi tindakan. Tetapi sebelum ke sana, klimaks dari dasar, pondasi dan alasan mengapa hati diubahkan adalah berita Natal itu sendiri. Kalau hanya datang, malaikat datang, belum cukup. Saudara bisa bayangkan, mereka ada berkumpul di padang, di tempat yang gelap. Tidak ada lampu seperti ini, saudara. Tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Ya, kalau kita panas-panasan hari ini, umat Tuhan dari zaman ke zaman banyak mengalami hal semacam itu. Jangan khawatir dengan itu. Yang penting jiwa hati dikenyangkan oleh firman Tuhan. Pulang membawa sukacita. Itu yang memberikan dampak yang besar. Kalau kita terus ada di zona nyaman, lama-lama akan jatuh, redup, mati iman kita. Tetapi justru di dalam himpitan demi himpitan, tantangan demi tantangan, iman kita makin diteguhkan, dikuatkan, dan terus ditopang oleh Tuhan untuk mempunyai iman yang tak tergoyahkan. Analogi yang bagus itu adalah tentang monyet yang dihantam oleh angin badai, hantam oleh topan, tidak jatuh-jatuh dia. Tapi ketika datang angin sepoi-sepoi, dia lupa, dia tidak sadar diri dan pada akhirnya jatuh dari sana, dari pohon. Jadi saudara, kenyamanan, ketentraman buat kita lama-lama makin kerdil imannya, dan pada akhirnya makin lama makin kehilangan integritas dan iman. Sejarah buktikan begitu. Ketika ada himpitan, penderitaan, penganiayaan, bahkan dibunuh anak-anak Tuhan itu, iman makin kuat, makin tak tergoyahkan. Tetapi setelah menjadi mayoritas, lama-kelamaan jadi kurang ajar, tidak kenal Tuhan. Lalu Tuhan hantam lagi. Jikalau penderitaan itu membuat kita makin mendekat kepada Tuhan, lebih baik menderita selalu. Kenapa? Karena itu buat kita makin dekat dan tidak pernah lupa Tuhan. Saudara, banyak kali apa yang kita punya hari ini dipakai oleh iblis, dipakai oleh kedagingan untuk kita lupakan Tuhan. Tetapi mari kita belajar dari seorang gembala. Gembala-gembala yang dinyatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Kita melihat kasih yang mengubah hati. Sekali lagi, klimaks dari itu adalah karena sang kasih, sang ilahi datang ke dunia. Dan berita itu mengubahkan hati para gembala. Yang pertama, hati yang takut menjadi sukacita. Ayat 9 dan 10 mengatakan kepada kita, 9 dan 10, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jangan takut. Dan seterusnya kita bisa perhatikan. Jangan takut, karena ada berita kesukaan besar. Bukan hanya para gembala yang dapat, tetapi kepada segenap bangsa. Hari ini saya dan saudara mendengarkan berita itu. Jangan takut. Bayangkan, siapa yang tidak takut, saudara? Di tempat yang gelap seperti itu datang cahaya. Oh, jangan-jangan hantu ini. Hari ini coba kalau kita sedang dalam ruangan, mati lampu. Wow, riuh di dalam ruangan. Kenapa? Banyak yang takut gelap. Tidur sendiri tidak berani. Pergi ke belakang aja mungkin harus nyalain lampu.
Jalan malam-malam, kalau tidak ada terang, tidak berani jalan. Itu manusia kan? Tetapi saudara perhatikan, gembala-gembala tanpa lampu, gelap gulit, ada di tempat yang sunyi, tempat yang berbahaya untuk nyawa mereka. Tetapi datanglah cahaya kemuliaan Tuhan melalui malaikat. Takut, sudah pasti firman Tuhan katakan begitu. Itu menggambarkan saya dan saudara, ketika ada semacam yang aneh-aneh yang tidak pernah kita alami sebelum, takut hati kita. Tidak usah jauh-jauh, gelap pun kita takut. Tapi gembala tidak takut gelap. Justru cahayanya yang mereka takut. Kita kebalik kan? Kita takut gelap, tapi cahaya kita senang. Kebalik. Tetapi poinnya sama. Ada ketakutan. Saya, saudara mungkin takut. Kita sudah ada di akhir dari tahun 2023. Tidak lama lagi kita akan masuk tahun yang baru. Tetapi untuk menjadi kekuatan pengingat bagi kita, tanggal 31 kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bersama Allah yang sama. Allah yang pimpin kita di tahun ini tetap sama dengan yang akan pimpin kita di tahun depan. Dan semua itu dasarnya dari kasih yang mengubah hati. Hati yang takut diubahkan oleh Tuhan menjadi bersukacita besar. Saudara, bayangkan dramatisnya peristiwa dan suasana hati dari gembala-gembala itu. Awalnya mereka santai biasa, lagi santai-santai bercerita. Datang cahaya, datang malaikat, beritanya dinyatakan. Mereka begitu takut. Tapi kemudian Tuhan bilang, jangan takut. Setelah begitu takut, tidak lama berselang, langsung mempunyai sukacita yang begitu besar. Begitu besar. Mereka tidak takut lagi. Kenapa? Karena berita dari sorga datang kepada mereka. Lalu, saudara, kita lanjut. Dosa lama-lama karena kepanasan ya. Lalu yang kedua, hati yang sukacita menjadi bersemangat. Dari takut menjadi sukacita. Di dalam sukacita ini ada semangat. Dan penulis Amsal menjelaskan itu kepada kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi siapa yang bisa menguatkan hati yang patah? Kalau sudah patah semangat, sulit untuk membangkitkan semangatnya. Dan semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Tetapi selalu berkorelasi positif antara sukacita dengan semangat. Sukacita, semangat. Tetapi semua ini berdasarkan pengalaman gembala yang sebelumnya takut. Takut. Kemudian mereka ada di satu titik puncak. Mereka bersukacita. Lalu mereka bersemangat. Ayat 16 mengatakan kepada kita, mereka dengan cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Dan seterusnya. Cepat-cepat. Mana kalau tidak semangat, jalannya cepat-cepat. Ya. Maka kita simpulkan, ada semangat yang menggelora, yang membakar hati mereka. Cepat-cepat. Itu tidak bisa dibayangkan, begitu senangnya, begitu semangat. Walaupun lagi ngos-ngosan jalan cepat begitu, tapi mereka paksa jalan terus. Saking semangatnya. Saking semangatnya. Saudara bayangkan, karena berita yang besar datang itu, membakar hati mereka. Dari sebelum takut, dari yang sebelum bahkan biasa-biasa saja, menjadi bersukacita. Dan bersemangat. Bersemangat. Tetapi bukan semangat yang negatif. Kita kan bisa bersemangat nih. Saya bersemangat untuk pergi di tempat perjudian. Semangat itu. Saya bersemangat untuk duduk-duduk lingkar di tengah ada air putih yang bikin bodoh. Semangat. Saya pergi jalan-jalan tak ada tujuan. Semangat. Semangat. Tapi semangatnya tidak tepat. Semangat ini mencari sumber yang sejati. Mencari kasih yang mengubah hati. Semangatnya beda. Dua orang boleh punya semangat. Tetapi motivasinya dari semangat itu apa? Itu penting. Itu penting. Baik sekali kita punya semangat.
Karena itu akan membakar kita untuk makin berkobar melakukan sesuatu. Tetapi pastikan, dasar semangat kita harus jelas, harus benar, dan motivasi kita, niat kita, dibangun di atas kasih yang mengubah hati. Mari kita bicara tentang kemuliaan Tuhan. Bicarakan bagaimana harus memuliakan Tuhan. Sampaikan kemuliaan Tuhan. Bukan berorientasi pada kita. Ketemu orang saya. Kapan kita menceritakan Tuhan kalau begitu? Nah, ini kita belajar dari gembala. Mereka menceritakan kemuliaan Allah. Itu yang disebut sebagai saksi. Jadi saudara, hati yang sukacita jadi bersemangat. Yang ketiga, hati yang bersemangat jadi saksi. Lalu yang keempat, hati yang takut yang sebelumnya itu. Dikatakan di dalam ayat 20, memuliakan Allah. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, yang mereka lihat, semuanya sesuai. Tidak ada satu titik, satu koma pun yang tidak sesuai. Wow, saudara bayangkan. Luapan sukacita yang begitu besar dari gembala-gembala. Mereka pulang dengan hati yang baru. Sebelumnya biasa, sebelumnya takut. Sekarang mereka pulang dengan hati yang baru diubahkan, dibaharui oleh Tuhan. Lalu mereka boleh memuji Allah, memuliakan Allah. Pujian dan muliakan Allah bukan hanya sekedar kita pikir tentang Allah. Tidak cukup. Sebagai orang Kristen, orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, pujian itu harus datang dari mulut yang disucikan, dari hati yang dibaharui. Harus begitu. Tidak mungkin kita bilang, saya memuji Allah, tapi dalam pikiran. Waktu bicara dan orang kita suka maki, suka jelein, suka gosip, suka hina-hina, suka maunya kita menang sendiri. Bukan begitu. Itu bertolak belakang semua dan kehendak Allah itu. Kalau seperti itu, belajar lagi. Untuk bagaimana menanggalkan diri kita. Kita udah belajar itu banyak hal, banyak kali di beberapa kesempatan yang lalu. Bagaimana harus menyangkal diri kita. Pikul salib, ikut Tuhan setiap hari. Tidak mudah, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena roh Allah ada pada kita. Sehingga roh yang memampukan kita untuk terus dipimpin dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Kita akan terus memikirkan bagaimana harus memuliakan Allah dari hidup kita. Selagi masih ada nafas pada tubuh ini, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Terus muliakan Allah. Senantiasa nyatakan kemuliaan Allah. Gembala-gembala aja bisa kok. Gembala-gembala saja bisa. Saya dan saudara pasti bisa. Saudara, setidaknya 4 hal itu yang kita lihat, ada perubahan hati dan sikap dari gembala-gembala. Hati takut jadi sukacita. Hati yang sukacita jadi bersemangat. Hati yang bersemangat menjadi saksi. Dan hati yang semula takut itu memuliakan Allah. 4 hal itu kita lihat dari gembala-gembala. Dan sekali lagi, semua itu karena sang bayi Natal. Semua itu karena kasih ilahi yang jadi daging, jadi bayi mungil. Semua berawal dari sana. Dan pada akhirnya berujung berakhir juga bagi kemuliaan sang bayi Natal. Kembali ke sana juga. Kita tidak mengambil lagi kemuliaan kita untuk menjadikan kesombongan dalam diri kita. Tidak. Jadi dari kesemua itu saudara, setidaknya 3 hal kita bisa petik. Yang pertama, berdasarkan renungan ini, maka mari kita mulai membaharui mindset kita oleh pembaharuan akal budi dari Tuhan. Roma 12 ayat 2 jelas katakan kepada kita kan, hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan budi yang dikerjakan oleh Allah, supaya kita terus mempermuliakan Tuhan. Maka mindset kita harus kita ubah. Kita kan orang-orang pinggiran. Pekerjaan kita ini ya biasa saja. Ingat, gembala juga begitu. Tetapi mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau gembala dipakai oleh Tuhan seperti itu, kita sekalian juga bisa dipakai Tuhan demikian. Dan Tuhan mau pakai.
Tuhan mau pakai. Hanya hati saudara terbuka untuk dia atau tidak. Tetapi juga jangan over percaya diri. Oh, saya sudah anak Tuhan, maka hidup kita menjadi kacau balau mempermainkan anugerah Tuhan. Tidak. Orang makin kenal kasih Allah, dia makin merunduk, makin menunduk, dan makin meninggikan Tuhan. Itu orang kenal kasih karunia Allah. Mana mungkin saudara ketika ada orang yang begitu baik kepada saudara, saudara pergi menggigit jarinya. Secara logika, akal sehat, etika, moral, tidak mungkin begitu harusnya. Tetapi orang yang tidak tahu diri, orang sudah bantu, dia kurang ajar lagi kepada orang yang bantu dia. Hanya mencari kesempatan dalam kesempitan. Hanya memperdaya orang lain. Tetapi setelah dia dapat, dia hina, dia jatuhkan orang lain. Kita tidak boleh punya mindset yang begitu. Tidak boleh. Karena Tuhan tidak pernah ajar kita untuk membalas air susu dengan air tuba. Tidak pernah. Orang yang hina kita aja kita hormat kok. Kita doakan kok, kita kasihi kok. Apalagi orang yang baik sama kita. Tetapi jangan salah memahami maksud saya dalam hal ini. Karena baik kepada orang jahat atau orang baik, tetap perlakukan sama, firman Tuhan bilang. Tetapi istimewa orang yang berjasa dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan. Jangan pernah lupakan. Nah, kita belajar dari firman Tuhan seperti itu. Berjasa itu tidak harus dia datang kasih uang kita baru kita pikir jasanya. Ada banyak hal yang Tuhan bisa pakai untuk membangun kita. Termasuk karakter kita. Termasuk wawasan pengetahuan kita. Pengalaman kita. Kita lihat dari perspektif yang luas supaya kita tidak mengecilkan maksud dari firman Tuhan kepada kita. Itu jelas firman Tuhan katakan kepada kita. Ingatlah perubahan dan pembaharuan mindset kita. Kita ini berharga. Kita ini istimewa. Kita ini mahkota ciptaannya Allah. Walaupun pekerjaan kita dunia pandang remeh, tidak masalah. Karena penilaian kita, pemikiran kita, tidak berdasarkan apa kata orang. Kalau kayak begitu, saudara akan sakit hati. Ketika orang hina pekerjaan kita, kok dia begitu? Jadinya minder, jadinya sakit hati, tidak berani untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena patokan kita pada apa kata orang. Saudara, mari kita balik semua itu. Mari kita kiblatkan, gantungkan apa yang Tuhan katakan kepada saya dan saudara. Pegang teguh itu. Itu yang buat kita kuat. Ya, walaupun mungkin saudara pikir, wah di Jax kurus kelempeng, saya tidak peduli. Saudara pikir saya hamba Tuhan, saya tidak peduli. Yang penting saya lakukan firman Tuhan. Dan kita tetap menjaga etika, menjaga moral. Tidak peduli, yang saya maksud bukan acu tak acu, malas tahu, lalu kurang ajar, bukan. Tetap kita menghidupi semua nilai-nilai yang Tuhan beri kepada kita. Itu maksudnya. Jadi tidak mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, tidak. Dia baru ngomong, terlalu gendut kau, lalu dia sakit hati. Ngapain? Biarkan orang ngomong tentang kita. Tetapi pastikan, ini penting. Pastikan supaya kita tidak jadi batu sandungan. Jangan karena mulut kita cerombosan begitu, kelakuan kita tidak bisa terkontrol, orang lain hina kita lalu malas tahu. Bukan begitu. Jaga attitude, jaga kata-kata, jaga tindakan, jaga tingkah laku kita. Lalu ketika kita sudah menjaga ini, firman Tuhan bilang orang lain tidak mendapati cacat sedikit pun dari kita. Lalu mungkin ada yang fitnah kita. Silakanlah. Itu yang saya maksudkan. Silakan. Itu yang saya maksudkan. Jadi kalau orang hina kita karena perbuatan kita yang tidak baik, ya jadikan itu sebagai cambuk dan pukulan. Buat itu sebagai bentuk introspeksi diri. Ada yang harus kita perbaiki. Itu penting. Karena kita butuh juga orang lain untuk mengingatkan kita. Mungkin kita lupa diri lalu pada akhirnya kita makin sombong. Makin tidak tahu diri. Perlu ada yang ingatkan. Itu alarm. Dalam satu komunitas atau satu perkumpulan, jangan mengharapkan semua orang ikut dan setuju dengan kita. Itu susah untuk berkembang. Kita perlu ada orang yang kritis. Perlu ada orang yang mungkin kasih masukan-masukan.
Dan kalau diberi masukan, jangan pikir langsung baper. Oh, mungkin dia ada sesuatu sama saya. Saya tidak mau terima dia. Tidak. Justru komunitas akan dibangun, diperkuat dengan berbagai nasihat, berbagai ide. Tetapi kembali lagi kepada apa yang firman Tuhan katakan tadi. Kita mengubah mindset kita. Sekali lagi, kita istimewa. Kita mahkotanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu punya hati yang sukacita dan semangat. Sukacita dan semangat. Bahagia saudara jangan ditentukan oleh tingkah laku suami, oleh perbuatan istri, oleh kelakuan anak-anak. Kalau begitu dikit-dikit pasti marah, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit pasti sakit hati. Kenapa? Sesama kita itu masih manusia. Dia bukan Superman. Superman aja ada kelemahan kok. Kita ini manusia yang rentan. Manusia yang lemah. Tidak ada satupun yang kuat. Hamba Tuhan sekalipun. Saya bisa jamin. Hamba Tuhan sekalipun. Karena saya juga hamba Tuhan. Jadi saya tahu. Jangan pikir tidak ada masalah. Tetapi persoalannya bagaimana kita menyelesaikan persoalan. Itu yang menjadi pembeda. Ada masalah, tidak dibiarkan. Kalau itu dibiarkan, ditumpuk, lama-lama jadi bukit, setelah itu dia meledak, hancurlah. Tidak bisa tertolong lagi. Kalau ada sesuatu, selesaikan. Sesuatu, selesaikan. Kalau tidak sebentar, kita biar pendam-pendam lama-lama, tinggal muncul bahasa, kalau sudah tidak mampu lagi, saya sudah bosan. Saya sudah capek. Saya tidak mampu lagi. Mending kita cerai saja. Waduh. Kalau orang Kristen yang kayak begini perlu terus belajar. Perlu terus belajar. Saudara, kita terus menguatkan nilai keluarga kita. Tentu berdasarkan firman Tuhan. Di dalam segala keterbatasan, kelemahan kita, bukan berarti kita tidak bisa mempermuliakan Tuhan. Justru firman Tuhan bilang kepada kita, di dalam kelemahan-kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus juga tidak mau dia lemah sebenarnya. Tetapi Tuhan bilang kepada dia, cukuplah kasih karuniaku. Justru engkau harus belajar dari kelemahanmu, supaya engkau melihat kasih Allah begitu besar. Lalu yang ketiga, saudara. Setelah kita punya hati sukacita dan semangat, jadilah saksi Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Kata-kata kita harus membangun. Jangan kata-kata kita menghina. Dan hari ini, saudara, sosmed itu sangat mempengaruhi. Hati-hati menggunakan sosmed. Hati-hati. Kalau ada masalah, janganlah di-upload di sosmed. Jangan muat di FB. Orang lain yang tidak kenal kita kepo juga. Dan pengen tahu juga apa yang kita alami. Tetapi selain itu, orang akan mempersepsikan kita dengan hal-hal yang tidak baik. Oh, ternyata kualitasnya cuma segitu. Coba saudara, kalau saya muat seperti itu ya, saya punya IG. Beberapa waktu lalu, belum sampai 1 bulan. Ya, karena berpikir bahwa kita harus menjadi berkat. Dan salah satu cakupannya adalah sosmed. Maka saya buat TikTok itu. Lalu kalau di sosmed saya itu, saya muat dasar perempuan nenek lampir. Muat di sosmed. Orang bilang apa saya ini? Hamba Tuhan kok begitu. Pada akhirnya saya sendiri yang malu. Alih-alih harus menjadi berkat, menjadi saksi, justru melalui saya nama Tuhanku dihina. Perhatikan, dampaknya besar sekali. Bukan main-main itu. Saudara lihat, kenapa Ahok bisa sampai tidak jadi gubernur, lalu dipenjara 2 tahun? Karena sosmed, saudara. Karena sosmed. Coba kalau tidak ada sosmed, mana kata-katanya itu bisa tersebar luas? Tidak mungkin. Maka kita melihat di situ dampaknya besar sekali. COVID-19, coba kalau tidak ada sosmed. Paling di Wuhan sana kok yang tahu masalah itu. Kita diam-diam aja. Kalau orang sakit, bawa di rumah sakit, ya sudah, orang tidak takut. Tetapi karena sosmed, berita itu begitu cepat. Sosmed loh, sosmed. Berita itu mengalir begitu cepat. Tidak sampai 1 detik ketika kita klik, tak, semua udah tersebar. Jadi hati-hati, hati-hati. Hari ini itu menjadi senjata. Kita bisa pakai senjata untuk memberitakan kabar baik atau sebaliknya.
kita memakai itu untuk senjata menyerang, untuk senjata menghina Tuhan. Kita semua yang mengendalikan. Sekali lagi, mari kita menjadi saksi Tuhan. Dengan perkataan, dengan tindakan, dan semua hal yang ada di dalam lingkup kekuatan dan otoritas kita. 3 hal itu. Perubahan mindset, kita berharga di mata Tuhan. Hati yang selalu bersuka cita dan semangat. Dan yang ketiga, pulanglah, jadilah saksi bagi kemuliaan Tuhan. Karena ini dia. Sebab kasih ilahi telah mengubah hati saudara. Pulang dari sini melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.